Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan sekalian? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam sharing ya. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana langkah jitu dan juga praktis untuk kita bisa lunas amanah ya. Seberapapun hutangnya, seberapapun amanah yang kita miliki, insya Allah akan bisa dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti sampai dengan selesai. Nah, kawan-kawan sekalian, ketika seseorang punya hutang ataupun punya amanah, itu seperti orang yang sedang memegang gelas plastik ya. Pertama, ringan. Namun ketika harus dipegang sedikit lama dan agak lama lagi, maka tidak akan kuat dan tidak akan sanggup. Apalagi ketika harus 1 hari, 2 hari, 3 hari itu dipegang, tidak akan sanggup. Begitu juga dengan hutang ataupun amanah yang sedang kita miliki. Dari awal mungkin barangkali terasa ringan, tetapi ketika ini harus berlangsung cukup lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun, atau ada yang mungkin 15 tahun, maka kita juga akan merasa lelah dengan sendirinya. Maka kita harus berhati-hati ya. Bagi teman-teman yang belum punya amanah, belum punya hutang, jangan coba-coba ya. Tetapi bagi yang sudah, mari kita selesaikan secara bersama-sama. Nah, langkah ini yang sudah saya lakukan dan teman-teman harus melakukan juga agar teman-teman bisa lunas amanahnya. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Kita akan sampaikan itu ya. Harus ada perubahan. Tatkala kita ingin ditolong oleh Allah, ingin dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus berubah. Nah, perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum ketika suatu kaum tidak merubah nasib mereka sendiri. Jadi perubahan itu kita mulai dari diri kita sendiri. Yuk kita mulai untuk berubah. Harus ada yang dibenerin ya. Harus ada yang diperbaiki. Apa itu yang harus diperbaiki dan harus dibenerin? Saya di sini hanya membatasi pada 2 hal saja ya. Benerin atau perbaiki 2 hal ini, maka teman-teman akan bisa lunas hutang. Yang pertama adalah benerin mindsetnya. Teman-teman harus benerin mindset. Yang pertama, bahwa setiap hutang itu harus dibayar. Ketika teman-teman pinjam, baik itu yang pakai riba ataupun tidak pakai riba, maka teman-teman harus sadar bahwa pinjaman itu harus dikembalikan, bahwa hutang itu harus dibayar. Jangan sampai tidak ya. Niatkan bahwa kita akan bayar hutang. Niatkan bahwa kita akan membayar pinjaman tersebut. Ya, karena kalau tidak kita bayar di dunia, maka kelak pinjaman itu akan kita bayar di akhirat ya. Jangan sampai seperti itu kawan-kawan ya. Maka mindset pertama adalah bahwa setiap hutang itu harus dibayar. Yang kedua, bahwa beban terbesar di dalam hidup kita itu adalah masalah hutang. Karena ketika seseorang itu sudah berhutang, maka masalahnya itu akan jadi melebar ya. Ketika pekerjaan itu mulai sedikit atau mungkin bahkan kita dikeluarkan dari pekerjaan kita, sudah tidak ada pemasukan lagi, sudah tidak ada income lagi, sehingga hutang sudah tidak bisa terbayar, angsuran sudah tidak bisa kita tunaikan, akan merembet ke yang lain. Hubungan dengan keluarga tidak harmonis, keluarga jadi berantakan, bahkan mungkin bisa ke arah perceraian, karena tidak sedikit keluarga yang mengalami perceraian lantaran masalah hutang. Dan belum lagi masalah ke ibadah dan sebagainya. Maka ini akan berpengaruh sekali ya.
Jadi beban terbesar dalam hidup ini itu sebenarnya adalah beban hutang, ya. Kemudian yang ketiga apa? Seberapapun hutang yang kita miliki kawan-kawan, ya teman-teman sekalian, itu cara menyelesaikannya sama, ya. Mau hutang 1.000, 2.000, 100.000, 1 juta, 1 miliar, itu cara menyelesaikannya adalah sama. Yaitu bagaimana? Dengan cara kita bayar. Kalau tidak bayar tidak akan selesai, ya. Hanya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita bisa bayar. Nah, disinilah nanti pentingnya kita akan belajar, ya. Ini mindset yang ketiga kawan-kawan, ya. Bahwa cara nyelesain hutang itu sebenarnya sama. Tinggal kemudian kita ikuti alurnya. Kalau ada orang yang hutangnya miliaran rupiah bisa selesai, maka hutang di bawah 1 miliar juga insya Allah bisa selesai. Kalau ada orang yang hutangnya 100.000 selesai, maka yang hutangnya 1 juta insya Allah juga akan selesai. Karena cara nyelesainnya sama kawan-kawan. Polanya itu sama, ya. Kemudian yang keempat, jangan selesaikan hutang itu dengan hutang lagi kawan-kawan, ya. Ini betul-betul harus kita masukkan dalam pola pikir kita. Jangan sampai kemudian kita menyelesaikan hutang itu dengan hutang lagi. Apalagi dengan hutang riba. Ini tidak akan pernah selesai. Bukannya hutang lebih sedikit, maka justru hutang itu akan semakin menjadi banyak, ya. Jadi semakin berkembang dan berkembang. Kalau kita menyelesaikan hutang dengan cara hutang lagi, dan itu tidak akan pernah menyelesaikan hutang. Ya, ingat teman-teman, ya, ini mindset yang keempat, jangan pernah menyelesaikan hutang dengan cara hutang lagi, ya. Yang kelima, hadapilah teman-teman. Hadapilah, jangan lari, ya. Sadari bahwa kita memang punya hutang dan harus kita selesaikan. Ini bentuk tanggung jawab kita. Hadapi, jangan lari. Karena dengan kita lari tidak akan bisa menyelesaikan hutang itu. Dengan kita lari, hutang tidak akan selesai, tidak akan lunas dengan sendirinya. Karena hutang tetap harus dibayar. Hadapi saja kawan-kawan, ya. Hadapi. Oke, dengan gagah berani, saya temui, ya. Kalau perlu sebelum kita didatangi, kita yang mendatangi mereka, ya. Kita datangi mereka, kita bilang bahwa kita belum bisa membayar hari ini, bahwa kita belum bisa membayar besok. Kapan? Insya Allah akan kita usahakan secepatnya. Kalau sudah ada, kita akan bayar. Demikian, hadapi, gentle kawan-kawan, ya. Jangan lari, karena dengan lari tidak akan menyelesaikan hutang dan amanahnya. Hutang tidak akan selesai kalau kita lari. Tetapi hadapi kawan-kawan, ya. Kemudian yang keenam, mindsetnya adalah yakin sama Allah. Yakin bahwa kita akan ditolong sama Allah. Tatkala kita sudah berdoa kepada Allah, maka kita akan dibantu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin. Jangan sampai kemudian kita tidak yakin. Kita punya Allah kawan, ya. Seberapa besar pun hutang kita, amanah kita, tatkala kita panjatkan kepada Allah, maka Allah akan bisa menyelesaikan itu semua, ya. Seberapa besar hajat kita, bagi Allah itu sangat kecil. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah itu yang memiliki kerajaan, Allah yang memiliki seluruh dunia ini. Allah sangat bisa memberikan kerajaan, memberikan kekuasaan, memberikan harta kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah pun juga bisa mencabutnya kembali sesuai dengan yang apa Allah kehendaki. Allah bisa membuat seseorang yang hina menjadi mulia, yang mulia menjadi hina. Itu bagi Allah sangat kecil dan itu sangat mungkin. Bisa jadi saat ini kita hina karena hutang, tetapi Allah akan bisa angkat dan Allah muliakan kita karena hutang kita sudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kawan-kawan, jangan pernah bersedih tatkala kita bersama dengan Allah. Mari kita selesaikan amanah dan hutang kita itu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy
wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ya, Allah, kawan-kawan sekalian, Tuhan saya dan Tuhan antum semuanya, itu bisa membuat malam, mengubah malam jadi siang, siang jadi malam, itu bisa kawan-kawan sekalian ya. Apalagi mengubah kehidupan kita yang dari punya amanah, dari punya hutang menjadi tidak punya amanah dan tidak punya hutang, dilunaskan oleh Allah, itu sangat bisa. Allah bisa menghidupkan orang yang mati dan matikan orang yang hidup, itu bisa kawan-kawan ya. Kemampuan Allah itu luar biasa, tidak terbatas. Tetapi ketika Allah memberikan rezeki bagi kita semuanya, itu tanpa batas. Allah mampu dan Allah bisa. Seberapapun amanah kita, seberapapun hutang kita, maka kita harus yakin tatkala kita ingin menyelesaikan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi mindset yang keenam adalah yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kawan-kawan, itu langkah pertama. Kita benerin mindset, diulang-ulang lagi mindsetnya tadi ya. Diulang-ulang lagi, kita masukkan dalam pola pikir kita. Oh ya benar, dimasukkan. Agar apa? Agar ini menjadi kebiasaan diri kita, agar menjadi sebuah attitude dalam diri kita. Karena apapun yang kita masukkan dalam otak kita, itulah yang nanti akan kita keluarkan lewat lisan, itulah yang akan nanti membuat gerak kita atau membuat aktivitas kita sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Ya, benerin atau perbaiki mindset kita. Langkah yang kedua yaitu adalah benerin action ataupun gerak kita. Ya, perbaiki langkah kita selama ini apa? Perbaiki usaha kita selama ini apa yang sudah kita lakukan untuk menyelesaikan kita punya hutang dan amanah. Yang pertama, ya, actionnya adalah teman-teman perbaiki dulu hubungan kita dengan orang tua. Bisa jadi hubungan kita dengan orang tua itu sedang tidak baik. Maka kita harus hubungi. Kita harus perbaiki hubungan ini dengan orang tua. Hubungi mereka dan minta maaf pada orang tua. Kalau perlu bersimpuh di hadapan orang tua, kita cuci kaki orang tua kita. Kita mohon ampun dan mohon keridhaan dari orang tua kita. Bisa jadi selama ini kita punya hutang, punya amanah belum selesai karena lantaran ada ridho orang tua yang belum diberikan untuk diri kita. Mungkin barangkali sering kita menyakiti orang tua kita tanpa kita sadari. Maka perbaiki dulu hubungan kita dengan orang tua kita. Yang kedua, yaitu adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin banyak dosa-dosa selama ini yang kita lakukan, sehingga kita tidak sadar dosa-dosa itulah yang menghalangi rezeki kita. Sehingga kita tidak sadar dosa-dosa itulah yang menghalangi Allah mendatangkan pertolongannya untuk diri kita. Ya, maka kita harus perbaiki. Sholat kita benerin lagi, kita perbaiki. Ya mungkin selama ini kita sholatnya sering telat, sering terlambat, sering lalai. Maka mulai hari ini, mulai saat ini teman-teman perbaiki. Ya, mulai dari sholatnya, mulai dari zikirnya, mulai dari sedekahnya, mulai dari ibadah-ibadah yang lain, termasuk juga dari baca Qur'annya. Barangkali selama ini kita jarang baca Qur'an. Kawan-kawan, mulai hari ini mari kita buka Qur'an, kita baca ya. Kita baca mulai dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas ya. Karena Al-Qur'an itu terdiri dari 114 surat, semua harus kita baca. Insya Allah tatkala kita baca Qur'an, maka akan membuat hati kita lebih tenang lagi dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Perbaiki hubungan kita dengan orang tua, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah langkahnya perbaiki adalah kita perbaiki bisnis ataupun usaha kita ya. Jadi kalau kita punya usaha, kita punya bisnis yang barangkali bangkrut, yang barangkali merugi, yang barangkali tidak lagi bisa menghasilkan, maka kita harus perbaiki. Barangkali ada langkah-langkah yang salah dalam mengelola usaha ini atau mengelola bisnis ini. Barangkali kita kurang manajemen ya. Jadi kurang lihai atau tidak pintar dalam mengatur, dalam memanajemen usaha ini, sehingga usaha ini berantakan dan mungkin bisa rugi. Atau barangkali kita sebenarnya belum punya ilmu bisnis, belum punya ilmu dagang. Maka pelajari ilmu tentang bisnis, ilmu tentang dagang, termasuk seluk-beluknya apapun itu ya. Kita harus pelajari.
Termasuk juga barangkali kita belum punya ilmu marketingnya. Bagaimana cara kita menjual di sosmed, bagaimana kita jualan di Facebook, kita jualan di Instagram, kita jualan di WA, kita jualan di marketplace. Barangkali ini kita belum punya, maka kemudian belajar. Ya. Action kita adalah belajar. Dalam rangka apa? Membenahi usaha atau benerin daripada bisnis kita. Ya. Kemudian kita juga perlu mentor. Ya. Agar apa? Yang nanti mengingatkan kita, yang mengajarkan kita terkait dengan usaha yang kita lakukan ini. Agar apa? Agar bisa menghasilkan dan tidak lagi bangkrut, apalagi tutup. Ya, itu kawan-kawan. Ya, maka belajar. Karena barangkali selama ini kita usaha ya usaha aja, dagang saja, bisnis saja, tanpa kita dasari dengan ilmu. Maka ini penting, kita juga harus perbaiki ini. Nah kawan-kawan, 2 langkah ini, ketika teman-teman sempurna melakukan 2 langkah ini, maka insya Allah dalam waktu 40 hari utang teman-teman akan bisa lunas. Amin, amin ya rabbal alamin. Praktekkan kawan-kawan sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.